Bismillahirrahmanirrahim. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga suatu hari kita bisa berduduk seperti ini dan di tengah-tengah kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi yang mereka merasakan bagaimana beratnya mengamalkan Islam ini, bagaimana dahsyatnya menegakkan tauhid, sehingga sebagian sahabat itu tewas karena la ilaha illallah. Kenapa Bilal bin Rabah disiksa? Kenapa Sumayyah ibunda Ammar bin Yasir disiksa sampai akhirnya tewas, ditikam kemaluannya dengan tombak oleh Abu Jahal? Karena la ilaha illallah. Semoga kita mati di atas la ilaha illallah. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Mungkin anak biasa memberikan materi tentang keluarga, tapi terkadang kita lupa. Setelah kita berkeluarga, setelah kita memilih pasangan hidup kita, lalu kita menikah, kemudian kita memiliki anak, mau dibawa kemana anak itu? Allah Azza wa Jalla mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Antum hidup tanpa memiliki harta, mungkin sepi kehidupan antum. Memiliki banyak harta tapi tak punya anak, serasa malam tanpa bintang yang menerangi. Allah jadikan anak itu belahan jiwa, pelipur lara, penyejuk pandangan, tapi dia itu amanah dari pencipta. Ada yang mungkin lama gak punya anak, atau sampai hari ini belum dikasih anak. Anak itu amanah. Mungkin ada banyak kerjaan yang harus antum selesaikan sebelum amanah itu datang. Antum melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, bertahun-tahun beliau gak punya anak. Ternyata memang ada perjuangan yang harus beliau tuntaskan. Dan ketika punya anak, anak itu tambahan dari ujian yang harus beliau selesaikan. Ahibati fillah, kalau kita bicara anak, kita tuh bingung. Ketika masuk ke alam anak-anak itu kita jadi bingung. Kita bicara ingin menanamkan tauhid. Gimana kita masuk ke alam dia? Dengan huruf yang mana kita berbicara dengannya? Dengan bahasa apa kita mengajari anak-anak kita? Berapa banyak orang tua yang menjadi penerjemah buat anaknya. Ketika anaknya bicara, ibunya mengatakan maksudnya dia itu ini. Ibunya paham. Bapaknya nggak paham kadang-kadang. Bapaknya hanya pinter bikin anak, tapi nggak pandai ngajari anak. Jemaah, ada banyak kebaikan yang kita ingin ajarkan kepada anak-anak kita. Ada banyak informasi penting yang kita ingin transfer kepada mereka. Tapi gimana caranya?
Apakah dia bisa memahaminya? Kapan kita mulai menyampaikan hal-hal penting yang dia perlukan dalam kehidupan ini? Ya Allah, kalau bukan karena bantuan Allah. Kemarin ketika Ana siapkan materi ini, Ana jadi menangis. Karena Ana ingat sama anak-anak. Ana mungkin bukan bapak yang baik. Ana sering meninggalkan mereka. Iya. Waktu Ana bersama mereka terlalu sedikit. Ana jadi malu ya. Karena mungkin Ana nggak pantas menyampaikan materi ini. Mungkin Ana terlalu memberati keluarga Ana, istri Ana. Tapi Ana akan berusaha untuk menebus dosa-dosa itu. Kita harus sadar dengan pentingnya peran orang tua. Bukan hanya harta yang mereka inginkan. Kita perlu memikirkan mendidik mereka. Bukan hanya mengajarkan matematika. Agar dia pandai menjadi juara. Disanjung dan dipuja. Bukan. Kita punya tanggung jawab yang besar. Untuk menanamkan akidah yang benar sejak kecil dalam jiwa mereka. Hati mereka masih kecil. Tapi merekalah yang akan melanjutkan perjuangan kita. Merekalah akan senantiasa mengatakan Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Merekalah yang akan melanjutkan perjuangan kita. Merekalah yang akan membawa dan mengibarkan La ilaha illallah di muka bumi. Ada banyak kebaikan yang mungkin kita sudah tuntaskan. Tapi ada yang lebih banyak lagi yang kita belum selesaikan. Kepada siapa kita akan berikan amanah itu? Kalau bukan sama anak-anak kita. Mungkin kita akan bercerita kepada mereka, nah Abah cuma bisa sampai sini. Nah. Masih panjang utang Abah. Ibunya pun seperti itu. Dia mempersiapkan generasi yang kelak suatu saat tidak akan lagi menangis. Kecuali karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tongkat estafet ini harus diberikan kepada mereka. Antum akan mati. Sebanyak apapun harta yang antum miliki, sejatinya buat mereka. Tapi tatkala antum tidak mempersiapkan mereka, berapa banyak harta yang menjadi bencana buat anak-anak kita. Peristiwa-peristiwa yang kita dengar tentang 4 kerangka manusia ditemukan di belakang rumah, ternyata saudara-saudara mereka.
Dibunuh oleh saudaranya sendiri gara-gara harta peninggalan orang tua. Orang tua meninggalkan harta yang menyebabkan tali silaturahim putus dan menyebabkan nyawa anak-anaknya melayang di tangan anak-anaknya sendiri. Karena kita lupa menanamkan tauhid kepada mereka. Ahibati fillah, anak-anak kita, harapan kita. Kita sering kalau melihat anak, ibunya tanya, nak kepingin jadi apa? Masya Allah. Kadangkala sang ayah mengatakan, nak nanti jadi ini nak ya. Abah kepingin kau jadi ini nak. Ibunya ada yang kepingin kayaknya anakku ini insya Allah jadi dokter nak ya. Yang satu ingin ini insya Allah jadi ustadz. Yang ini jadi hafizatul Quran. Ada banyak angan-angan. Antum tidak cukup memiliki 2 anak. Seorang ketika memiliki 1000 cita-cita yang dia ingin berikan kepada anaknya, kira-kira berapa anak yang dia harus miliki? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang kepadanya seorang lelaki hendak menikahi wanita yang tak bisa punya anak. Karena dia sudah menikah gak bisa punya anak. Dia maksa sahabat ini. Ya Rasulullah, inni asabtu mra'atan dzata mansibin wa jamal. Aku dapat seorang perempuan yang cantik dan bangsawan. Terhormat perempuan tersebut. Ghaira annaha la talid. Tapi ada satu masalah. Dia gak bisa punya anak. Kata Nabi SAW, la, jangan. Tapi sahabat ini maksa. Dia datang lagi. Ya Rasulullah. Kata Nabi, la alaihi salatu wassalam. Sampai ketiga kali dia maksa, lalu Nabi SAW menjelaskan sebabnya. Ada banyak cita-cita yang Rasulullah SAW ingin selesaikan. Dan itu perlu umat yang besar. Lalu beliau mengatakan, tazawwajul waludal wadud. Fa inni mukathir bikumul umam yaumal qiyamah. Kalian nikahi wanita yang subur, yang pengasih. Aku tuh ingin berbangga-bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Kalau ternyata anak-anak yang lahir tidak ditanamkan tauhid kepada mereka, takut mereka tidak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, terkadang anak-anak kita itu yang masih kecil, dia tidak memahami apa yang disampaikan kepada dia, tapi dia merekam. Iya, dia memiliki memori yang kuat sekali. Apapun yang disampaikan kepadanya dia tampung. Dan memori itu awet. Dan tidak pernah penuh. Tidak semua yang kita sampaikan bisa dia cerna. Peristiwa yang terjadi di sekitarnya juga mungkin dia tidak bisa memahami dan menyerap dalam-dalam, gak bisa. Pemahamannya mungkin dangkal. Sebagian orang ada yang menentang pendidikan anak mulai sejak dini. Mereka mengatakan udah anak gak usah diajarin, udah biar dia main aja, main. Dia belum bisa paham, ya. Tapi dia bisa menghafal Al-Quranul Karim. Walaupun tidak memahaminya. Dia bisa memahami, dia bisa menghafal hadis-hadis Nabi. Ada bapak-bapak yang tidak hafal doa naik kendaraan. Anaknya hafal.
Anaknya hafal dengan asma'ullah al-husna, tapi dia belum bisa mencerna dan memahaminya. Bapaknya nggak hafal. Malu seharusnya menjadi bapak. Melihat anaknya hafal juz amma, alhamdulillah. Bapaknya, astagfirullah Ustaz. Mungkin memang ya anak salah pendidikan dari orang tua. Jangan nyalahkan orang tua. Jangan menyalahkan orang tua. Ketika dulu engkau belum bisa mendapatkannya, engkau masih hidup. Engkau masih punya memori. Engkau masih bisa membaca. Engkau masih bisa mengingat. Jangan sekali-kali mengatakan, orang tua anak gak ngajarin anak Ustaz. Sekarang engkau belajar sendiri. Orang tua akan mempertanggungjawabkan tanggung jawab dia. Engkau akan ditanya sama Allah sendiri. Maka orang tua yang melihat anaknya hafal juz amma berusaha untuk ikut menghafalnya. Tidak sibuk dengan handphonenya. Kalaupun dia sibuk dengan handphonenya, yang ada dalam handphonenya adalah Al-Quranul Karim yang sedang dia baca. Ketika sang anak melihat bapak, ayah, dari tadi ayah pegang handphone. Iya nak, kau kesini nak. Ayah sedang buka apa nak? Masya Allah. Ternyata Quran yang dipegang sama ayahnya. Ayah malu nak. Ayah belum bisa baca bahasa Arab. Tapi ayah akan berusaha untuk memahami Al-Quranul Karim. Anak-anak merekam. Dia berusaha untuk menampung semua yang dia lihat. Akal mereka seperti komputer. Subhanallah ya. Ana pernah mendengar anak-anak mengucapkan ucapan yang kalimat itu tidak ada di rumah. Nggak pernah di rumah kata-kata itu keluar. Ana dudukkan anak-anak. Ana tanya sama istri Ana, dapat dari mana dia kata-kata ini? Kita tanya, nah dapat dari mana? Iya, dengar fulan berkata. Subhanallah. Baru sekali dia mendengar ucapan itu, dia rekam. Bagaimana kalau dia mendengarkan ucapan berulang kali di rumah kita? Kalau ternyata ucapan itu tidak mendidik. Biar dia rekam. Biar dia simpan. Biar dia tampung. Tapi tatkala dia tumbuh remaja. Dewasa. Semoga dia bisa menjadi seperti Ismail. Ketika ayahandanya berkata kepada Ismail, ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuk. Ananda, aku bermimpi, dalam mimpiku aku melihat menyembelihmu. Apa kata Ismail yang masih belasan umurnya? 13, 14. Apa kata dia? Ya abati, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar. Laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku dengan izin Allah termasuk orang-orang yang sabar. Pendidikan kapan tuh anak baru belasan jemaah? Pendidikan sejak kecil yang ditanamkan oleh ibundanya. Yang membuat dia siap. Dia punya memori-memori indah yang terekam di sana. Tatkala ada sesuatu yang menuntut dia untuk melakukan sebuah tindakan, memori itu akan hadir. Akan menyuruh dia untuk melakukan sesuatu yang memang selama ini anak dapat itu. Maka atas dasar itu jemaah, kita wajib mengajarkan kepada anak kita ya perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan, tapi yang lewat mata. Dia belum bisa memahami, tapi kita ajarin dia. Ajak dia memandang kepada langit, kepada ikan-ikan yang indah, kepada burung-burung yang terbang.
Ajak dia untuk merenungkan itu mentari yang terbit dari timur. Katakan kepada anak kita, nak, itu mentari nggak ada yang bisa membuat dia terbit dari barat. Andai kata seluruh umat manusia yang pintar, yang pandai dengan segala fasilitas yang mereka miliki, ingin membuat mentari terbit dari barat, nggak bisa. Mereka tidak bisa menunda terbitnya mentari. Ajak dia memandang. Yang dewasa aja, kata Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memandang bagaimana onta itu diciptakan? Wa ila sama kaifa rufi'at. Ajak anak kita memandang langit. Di situ ada banyak ciptaan Allah di langit. Ada rembulan nih, kita masuk tanggal 1 Muharram. Ada doa yang menanamkan tauhid kepada anak kita ketika melihat hilal. Siapa yang hafal doa? Doa, semua doa itu tauhid. Karena ada permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Sampai mana kita? Doa. Doa. Sampai hafal doanya. Yang hafal, bukan yang nyontek. Iya. Fadhal jamaah. Jangan salahkan orang tua antum. Jangan katakan abah anak gak pernah ngajarin anak. Ibu anak gak pernah, ibu anak sholat aja enggak Ustaz. Ya, mungkin ada sebagian seperti itu, tapi jangan salahkan mereka. Jemaah, masa sebanyak ini gak ada yang hafal doa melihat hilal? Baik, kita lewat jemaah. Ada yang hafal? Masya Allah, kita hidup di mana? Hampir tiap malam kita melihat rembulan. Itulah yang menyebabkan iman kita turun. Kita diperintahkan untuk merenungkan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kita diperintahkan untuk mengajak anak-anak kita agar mereka melihat, memandang ciptaan Allah sehingga iman itu bertambah. Tapi kita tidak melakukannya. Kita sibuk jualan. Ini but-but semuanya jualan. Insya Allah. Baik, yang jagain but siapa yang hafal doanya? Paling pinter yang jaga but ini ngapain? Hitung fulus. Baik, sudah kiri. Doanya jemaah. Jangan takut riak, enggak usah. Anda harus menyembunyikan ilmu. Kita masih mendapati orang-orang yang meremehkan agama ini. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ada yang lain. Ketika melihat rembulan yang sebagian manusia menuhankan rembulan. Ada yang mengatakan dewa rembulan. Namanya Indra.
Ada yang namanya Indra di sini. Antum namanya Indra. Apa artinya Indra? Nggak tahu, astagfirullah. Nanti diganti kalau nggak tahu namanya. Kasih hadiah nggak apa. Ada Indra, ada Chandra. Coba antum lihat. Ternyata itu nama-nama dewa-dewa. Kita mengatakan Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaihi. Allah jadikan awal bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan. Kita ingin negeri kita damai. Kita ingin negeri kita penuh dengan keamanan, dengan iman. Sesuai dengan kadar keimanan, sebesar itu pula kedamaian yang akan dirasakan. Bil amni wal iman, wassalamati wal islam. Ya Allah, kita ingin keselamatan ya Allah. Mudah-mudahan awal bulan ini penuh dengan keselamatan dan Islam. Selamat kalau nggak Islam masuk neraka. Kita minta keselamatan dengan Islam. Lalu sebagai hamba, makhluk yang diciptakan, dia mengatakan Rabbi wa Rabbukallah. Rabbku, penciptaku dan penciptamu sama, yaitu Allah. Yang berhak disembah cuma Allah. Engkau hanya makhluk. Tuh, kita ajarkan kepada anak kita. Ketika hujan turun, kita ajarin dia lagi. Nah, nih hujan dari mana turunnya? Dari atas sana. Tahu siapa yang menurunkan? Allah. Subhanallah. Allah itu maha baik ya. Iya. Ajarkan kepada dia tentang Allah Azza wa Jalla dengan apa yang bisa dia lihat, yang bisa dia rasakan. Pegang tangan anaknya, taruh di dada. Atau bikin dia mendengarkan jantung kita berdetak. Setelah dia mendengar, nah, kau dengar. Iya ayah, aku dengar ada suara di dada ayah, kata dia. Kau tahu itu suara jantung. Allah yang menggerakkan. Ketika berhenti, selesai kehidupan ini. Ketika melihat lautan, Allah jemaah. Banyak kalau bicara menanamkan tauhid kepada anak kita. Wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal jibal kaifa nusibat. Kita tuh kalau naik mobil kadang-kadang kelihatan ya Allah gunung, ya anak senang melihat gunung, katakan. Itu nak gunung Allah yang menciptakan sebagai pasak buat bumi ini sehingga tidak bergetar. Selalu Allah yang diajarkan kepada dia. Ahibati fillah. Ketika di meja makan kita ajak dia makan. Kita lihat sebelum makan aja merenung. Ya Allah, kalau dia makan umpamanya ikan laut, dia kata Masya Allah. Nah. Dari mana nih ikan? Kata anak, ya Umi beli, kata dia. Iya. Di mana Umi beli? Di pasar. Baik. Emangnya di pasar ada ikan? Ya nggak ada lah ayah. Diambil dari mana? Ya kayaknya dari laut ayah. Siapa yang ngasih makan ikan di lautan? Siapa jemaah? Apakah Menteri Perikanan kasih makan ikan di lautan? Untuk pernah melihat program kerja Menteri kasih makan ikan di lautan Indonesia? Tidak ada. Program kerjanya menyelamatkan ikan dari manusia-manusia yang jahat. Tapi kalau tuh ikan ada penciptanya, ada yang kasih makan tuh ikan. Berjuta-juta tiap hari ikan itu diburu. Tapi terus Allah berikan ganti. Allahu Akbar. Ahibati fillah. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mendidik, menanamkan tauhid kepada anak kita. Yang pertama, selamatkan fitrahnya dari kerusakan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, di atas tauhid. Dia mengetahui penciptanya, dia mengakui pencipta semuanya. Karena kalau manusia ditanya, kamu pernah menciptakan dirimu sendiri? Enggak. Lalu kamu ada begitu saja? Ya tidak. Ada yang menciptakan aku. Terus kenapa kita melihat banyak manusia yang berubah?
Ada yang menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, menjadi Majusi, menjadi Buddha, menjadi Hindu, menjadi macam-macam mereka dalam kehidupan ini. Fa'abawah. Itu kedua orang tuanya. Ya, orang tua akan ditanya, kenapa anakmu gak sholat? Kenapa anakmu melakukan kesyirikan? Kenapa anakmu berangkat ke dukun? Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Itu karena kedua orang tuanya. Karena lingkungan. Maka kita harus menanamkan keimanan kepada anak kita, menjaga fitrahnya sebenarnya. Luqman ketika memberikan wasiat kepada putranya, apa kata dia? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anaknya, jangan melakukan kesyirikan kepada Allah. Sebagian masyarakat, anaknya lahir kecil langsung dipasangin jimat. Dipasangin beberapa aksesoris sebagai prasarana untuk tolak bala. Karena kata mereka, anak ini kan belum bisa berdoa, belum bisa meminta keselamatan kepada Allah, maka kita kasih dia aksesoris keselamatan. Antum lihat kadang kala ada gelang di kakinya, gelang di tangannya, gelang atau tali di perutnya. Kenapa orang tua melakukan itu? Tanamkan tauhid sejak dini. Bayangkan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang hadis mengadani bayi yang lahir. Walaupun hadis itu diperselisihkan kesahihannya, tapi poinnya yang Anda ingin jelaskan, beliau mengatakan sejak kecil yang perlu diperdengarkan kepada anak kita adalah tentang tauhid, tentang Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya Hasan dan Husain, Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang beliau lakukan kepada anaknya yang masih kecil, yang belum bisa mempertahankan dirinya, belum memiliki kekuatan untuk itu, tapi orang tuanya bisa memohonkan buat anaknya kepada pencipta langit dan bumi ini. Nabi biasa mengatakan, u'idzuka bikalimatillahi tammat min syarri syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Sudah dilakukan. Aku memohon kepada Allah untuk keselamatanmu, perlindungan buat engkau dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan ciptaan. Wallahi jemaah, seperti itu diperdengarkan kepada anak kita. Perdengarkan kepada anak kita ayat kursi, full tauhid semuanya. Dia kan belum bisa paham. Nah, biarkan dia merekam. Biarkan. Engkau kan tidak cari keselamatan buat dia. Maka hindari. Kata Nabi SAW berkaitan dengan tamimah ini jemaah. Man 'allaqa tamimatan fala atammallah lah. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat atau apa aja, bentuknya seperti apa, mungkin di leher atau di tangan, apa kata Nabi, semoga Allah tidak menyempurnakan buat dia. Dalam riwayat lain ada hadis mengatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Yang menggantungkan jimat maka dia telah melakukan kesyirikan. Jangan. Tapi ada yang gangguin dia. Iya, banyak pengganggu. Tapi hanya satu penyelamat, yaitu Rabbul Alamin. Bukankah engkau yang doanya mengatakan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas? Bukankah itu yang biasa kita panjatkan? Lalu kenapa kita kasih jimat anak kita? Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik. Anas bin Malik masih kecil, belum datang Rasul SAW ke kota Madinah. Bapaknya musyrik.
Ibunya udah masuk Islam. Ini anaknya yang kecil, biasa dia talqini, didikte sama dia, mengatakan, ibunya mengatakan, qul la ilaha illallah. Nak, katakan la ilaha illallah. Qul asyhadu an la ilaha illallah. Katakan, nak, aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Bapaknya tahu, bapaknya musyrik. Apa kata bapaknya? La tufsidi ala ibni, jangan dirusak anakku. Padahal ibunya sedang menjaga anaknya. Semua bentuk penyimpangan dari tauhid itulah kerusakan. Terus ibunya nggak urusan. Kata ibu, inilah ufsidu. Nggak, aku nggak merusak. Tenang kau. Makanya tugas para ibu untuk menanamkan tauhid kepada anaknya. Kalau sang ayah mungkin belum bisa karena kesibukan dia, tak perlu kau menyalahkan bapak. Mungkin semua pahala akan engkau dapatkan. Karena ibunya yang ngajarin tauhid, ibunya yang ngajarin baca Al-Quran, bapaknya cuma ketawa-ketawa, alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Siapa yang dapat pahala? Ya mudah-mudahan ibunya yang dapat pahala. Bapaknya kan cari fulus, Ustaz. Ya dapat fulus. Nah, cari fulus dapat fulus ya. Yang kedua, tanamkan keimanan kepada malaikat. Bukan ditakut-takuti setan. Kebanyakan anak-anak kecil itu bukan kenal sama malaikat, kenalnya sama siapa? Hantu. Pocong, awas. Ada pocong sana. Subhanallah. Padahal yang rukun iman itu hantu apa malaikat? Kita beriman kepada malaikat. Ini yang perlu ditumbuhkan sehingga dia menjadi orang yang berani untuk menghadapi segalanya. Ini yang kadang-kala kita salah kaprah, mendidik anak kita. Kalau kita lihat di surat At-Tariq, Allah mengatakan ayat keempat, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidak ada satu jiwa pun kecuali ada malaikat yang menjaga. Jadi anak itu Allah ya, Allah itu baik ya. Ada malaikat yang jagain. Sehingga dia jadi berani. Yang pertama karena beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, beriman kepada hari akhir. Ceritakan tentang surga dan neraka kepada mereka. Tapi jangan sampai anak itu selalu ditakut-takutin sama neraka. Awas, masuk neraka. Masuk neraka. Kadang-kala itu anak gara-gara sering ditakut-takutin sama neraka. Kalau dia lihat ibunya menyakitin dia, apa kata anaknya? Mama masuk neraka. Ganti dia. Kita menumbuhkan bagaimana dia beriman dengan surga sehingga dia ingin masuk surga. Kita tumbuhkan keimanan dengan neraka supaya dia tahu apa saja